Halo guru hebat semua, ini adalah tugas 1.4 A10.1 Aksi Nyata Budaya Positif. Perkenalkan, saya Desi Sugi Haryana SPD, calon guru penggerak Angkatan 3 dari SDN 1 Padasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Wiwi Parluki dengan pendamping praktik Bapak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Sugi Haryana, calon guru penggerak Angkatan 3 dari SDN 1 Padasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Pada video aksi nyata ini, saya mengangkat tema budaya Lampung, yaitu budaya yang semakin jarang diterapkan di pembiasaan di sekolah-sekolah lainnya. Dengan menerapkan sehari berbahasa Lampung pada hari Sabtu dan pembiasaan tari-tarian, yaitu tari Lampung, dengan mengajarkan kepada anak-anak untuk belajar menari Lampung, serta mengangkat budaya positif lainnya yang ada di sekolah dengan pembiasaan pembuatan keyakinan kelas, disiplin, kemudian menjaga kebersihan, gotong royong, dan membantu orang lain. Ketika di rumah, pembiasaannya dengan membantu orang tua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rajin beribadah dan rajin belajar. Kemudian untuk pengimbasan kepada Dewan Guru, saya melakukan sosialisasi budaya positif kepada rekan guru di SDN 1 Padasuka. Kemudian pengimbasan lainnya kepada kelompok kerja guru gugus RA Kartini yang bertempat di SDN 1 Padasuka. Semoga dengan pembiasaan positif tersebut bisa membawa perubahan positif pada sekolah SDN 1 Padasuka. Sekian, salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Irawan Sah, guru SD Negeri 1 pada Suka Kecamatan Katibu, Kabupaten Lampung Selatan. Sikam atas nama guru-guru SD 1 Negeri 1 pada Suka Kecamatan Katibu mendukung sepenuhnya api saya jadi niat kehagani Ibu Desi Sugiharyana. Saya sipa beliau buat niat hajat berkeinginan haga ngebiasakan kapan sana sekali berbahasa Lampung di SD Sinji. Mudah-mudahan niat kehagani Ibu Desi berjalan terlaksana lancar. Sikam ini sebagai guru insya Allah membantu memotivasi tentunya sesuai dengan kemampuan sikam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, kenalko saya Dina Aulia, guru Anja SDN 1 Pardasuka. Saya ke Dewan Guru SDN 1 Pardasuka ngedukung sepenuh nih program Ibu Desi Sugiharyana, calon guru penggerak angkatan 3, yaitu sekani berbahasa Lampung. Semoga budaya Siji bisa jadi kebiasaan positif bagi SDN 1 Pardasuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, kenal koglaku Muhammad Dafa Aulia. Saya sekolah di SD Negeri 1 Pardasuka, Ganta kelas 5. Lambanku di Sukatinggi. Saya senang belajar di Dija. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalku gelahku Jeko Dava Alfiano. Saya sekolah di SD 1 Pardasuka, Ganta kelas 5. Lambanku di Kota Batu. Saya senang belajar di Dija. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sekarang kalau sudah kita tempel dulu di sini yuk. Kita tempel hasil kepingannya. Kita tempel satu sini. Ada sini ya. Yang rajin bagaimana Mama? Nah, silakan ditempel. Yang rapi Mama tempelnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Padasuka selaku tuan rumah atau yang mewakili, yang terhormat Dewan Guru dari Gugus RA Kartini, terima kasih atas partisipasinya yang telah hadir pada hari ini dalam program aksi nyata penindasan modul 1.4 budaya positif berbagi praktik baik dengan KKG Gugus RA Kartini di SDN 1 Padasuka, itu hari Kamis tanggal 4 November 2021. Terima kasih kami sebutkan dari SDN 1 Padasuka atas kehadirannya, SDN 2 Padasuka, SDN 3 Padasuka, SDN 4, SDN 5 Padasuka, SDN 1 Tanjung Agung, SDN 1 Tanjungan, SDN 2 Tanjung Ratu, SDN Sukajaya, dan SDN Siring Bagaran. Terima kasih atas kedatangannya hari ini. Nah, pada hari ini saya perkenalkan, saya Desi Sugihardiana, calon guru penggerak angkatan 3 dari SDN 1 Padasuka, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun agenda hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua capaian umum modul 1.4, agenda ketiga eksplorasi konsep, agenda keempat tanya jawab, dan yang terakhir refleksi. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan, semoga acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Untuk materi yang pertama yaitu capaian umum modul 1.4 tentang budaya positif. Yaitu apa yang akan diharapkan dari pertemuan hari ini? Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai dari eksplorasi konsep yang pertama. Pengertian budaya positif atau ekosistem positif. Nah, di lingkungan sekolah kita ini kita ambil contoh perbandingannya dengan ibarat petani, yaitu materi dari Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu guru hanyalah sebagai ibarat seorang petani. Nah, sedangkan murid itu adalah tanamannya. Jadi hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, kewajibannya seorang petani hanyalah seorang pendidik atau hanya menuntut tumbuhnya padi agar dapat tumbuh dengan baik dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya.
dalam kenyataannya bisa. Marilah kita rubah paradigma atau pandangan kita sehari-hari. Oke, di sini di dalam yang sudah saya bagikan, merubah paradigma atau pandangan. Stimulus respon itu adalah yang kita lakukan sehari-hari, respon kita secara tidak sadar, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apa yang orang lain lakukan harus sama dengan pandangan kita. Benar atau benar? Iya kan? Nah, kemudian sedangkan diri kita ini harus berusaha mengontrol. Apa yang dikontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain tentang pandangan kita. Jadi satu ruangan ini nggak boleh saya saya racuni pikirannya untuk memilih satu A misalkan. Nggak boleh karena semuanya memiliki pandangan. Marilah kita memahami pandangan orang lain atau menghargai. Kemudian paradigma atau hayalan pendapat keliru selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita tuh selalu memandang orang berbuat salah itu pasti salah, pasti keliru. Padahal kita nggak tahu alasannya di balik itu apa. Nah, sebaiknya kita pasang teori kontrol dulu. Kita ubah pandangan kita bahwasanya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi meskipun anak kita salah, kita tanya dulu, kenapa bisa melakukan kesalahan tersebut? Ternyata anak tersebut ada tujuannya. Kita tidak tahu, kita hanya tahu menyalahkan. Nah, ini harus kita ubah pandangan kita. Selanjutnya yang ketiga, respon orang lain bisa kontrol saya. Coba Bu Yola, orang lain bisa kontrol saya enggak? Bisa. Itu adalah pandangan atau ilusi kita sehari-hari ya. Jadi secara prakteknya kita bisa kontrol orang. Namun ternyata kita itu nggak bisa kontrol orang lain. Orang lain mau jalan ke A, ya terserah dia mau ke A. Kita nggak bisa mencegah. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ingin misalkan, nah, kamu tulisannya kenapa nggak rapi? Sini, sama ibu, sehari kita nulis huruf dari A sampai Z sampai rapi. Misalkan. Nah, ketika anak tersebut gagal, kita otomatis memaksa bagaimana anak tersebut biar sukses. Kemudian, ternyata teori kontrolnya adalah kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, biar nilai kamu bagus, biar tulisan kamu bagus, kamu maunya seperti apa? Kita ikutin anak tersebut. Baru ketika kita sudah menemukan salahnya, baru kita didik anak tersebut sesuai dengan kemauannya. Kemudian respon model berpikir menang atau kalah. Ah, saya ikut lomba, terserah mau menang atau kalah. Nah, anak biasanya seperti itu kan? Nah, kita sebagai seorang guru harus bisa merubah pandangannya. Bahwasanya berpikirlah menang, dan menang. Ya. Kemudian selanjutnya dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang arti disiplin. Disiplin itu berasal dari apa sih? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar ya, bukan suatu peraturan, tapi belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan. Apa yang dia dihargai, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ini, maka disiplin itu sudah berubah, bukan lagi belajar, tapi mendapatkan kepatuhan, kecenderungan untuk disiplin dihubungkan dengan kata ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebenarnya arti disiplin adalah apa tadi? Belajar. Bukan menciptakan suatu ketidaknyamanan. Namun paradigma yang sekarang ternyata sudah salah kaprahnya menjadikan
disiplin itu adalah suatu ketidaknyamanan. Misalkan anak harus memakai sepatu hitam ketika bersekolah. Sebenarnya bagus tujuan belajarnya itu supaya tidak ada perbedaan atau tidak ada kesenjangan. Jadi kalau sekolah semuanya rata pakai sepatu hitam, nggak ada yang sepatu balet, nggak ada yang sepatu untuk atau sepatu boot atau sepatu sneaker yang lain, dan harus hitam. Nah, teori tersebut ternyata disiplin artinya belajar, bukan untuk menciptakan ketidaknyamanan. Sebenarnya perilaku manusia itu ada 3 motivasi. Dari eksternal ada 2 dan dari internal ada 1. Yang dari eksternal atau dari luar yaitu, kenapa sih kok manusia itu bisa berperilaku demikian? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa ya yang akan terjadi apabila saya nggak melakukannya? Pasti saya kena hukuman. Nah, itu kan berarti motivasinya bukan dari diri kita sendiri ya, tapi dari luar atau dari sekolah. Misalkan sekolah menciptakan berangkat sekolah harus jam 7 tepat, kalau tidak maka akan dihukum. Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Begitu ada anak yang terlambat, maka dia akan menghindari ketidaknyamanan tersebut dengan cara apa? Berangkat lebih awal atau lebih pagi dari jam 7:04, atau kalau dia naik jalan kaki mungkin 5:30 ya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa ya kira-kira yang saya dapatkan kalau saya melakukan disiplin tersebut? Nah, misalkan di dalam satu kelas ada Bu Aulia. Bu Aulia adalah guru favorit anak-anak. Wah, saya nggak mau terlambat nih mau masuk ke kelas Bu Aulia, karena nanti saya nggak enak sama Bu Aulia. Nah, karena dia ingin mendapat imbalan. Mungkin Bu Aulia sudah memberikan kesepakatan kelas bahwasanya yang datang terlambat nanti dapat hukuman, atau yang datang awal nanti dapat imbalan loh, nilainya ditambah 5 poin misalkan. Nah, itu sebenarnya motivasi yang dari luar. Motivasi eksternal ini tidak akan bertahan lama ya untuk anak-anak, karena motivasi internal itu adalah tujuannya dari disiplin positif, artinya motivasi dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain, yaitu menghargai diri sendiri, kemudian menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukannya? Nah, suatu mukjizat sekali ya kalau seluruh murid kita seperti itu, sadar dengan dirinya sendiri, sadar dari dalam diri atau internal, tanpa harus ada paksaan dari orang lain. Dari sini ada yang ditanyakan di materi 3? Tidak. Selanjutnya nanti pertanyaan ada di akhir ya, kalau misalkan ini silakan direkap. Kemudian untuk materi 3 yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas tujuannya adalah mengajarkan nilai kebajikan, yaitu seperti
dalam hati masing-masing, anak tersebut mengungkapkan mau apa ya, disiplin seperti apa ya yang harus kita lakukan untuk supaya kita tuh sepakat supaya jadi lebih baik lagi. Kira-kira disiplin apa ya? Anak-anak boleh misalkan Bu Tivi adalah anak yang namanya siapa gitu. Bu Tivi menulis. Kita harus tepat waktu 5 menit sebelum pembelajaran harus sudah membersihkan kelas misalkan. Oke, bagus. Selanjutnya silakan maju, misalkan bisa ini menulis. Kesepakatan kelasnya adalah mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak boleh terlambat. Oke, bagus. Artinya apa? Sesuatu yang disiplin yang diciptakan anak tersebut berarti itu adalah komitmen dari anak tersebut. Kalau dia melanggar, ya kita balikin, kita restitusi ya. Kamu sudah menulis kesepakatan kelas kemarin berdasarkan apa yang kamu inginkan. Terus kenapa dilanggar? Nah, kita bisa membalikan seperti itu. Jadi kita bukan kesalahan dari kita ya. Jadi kita cuma membimbing anak. Selanjutnya adalah hukuman. Coba ibu siapa yang terkenal membedakan antara sanksi dan hukuman? Boleh angkat tangan. Apa bedanya sanksi dan hukuman? Saya beri paradigma ya. Misalkan kita pada jam pelajaran olahraga, kita ini datang telat nih. Misalkan guru kita ini Pak Roni. Pak Roni, maaf saya terlambat karena perut saya sakit. Wah, kamu sudah terlambat setengah jam. Berarti kamu harus keliling lapangan 2 kali. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, pertanyaan saya kunci. Yang pertama adalah hukuman. Kemudian, misalkan kita pada saat nggak pakai masker nih masuk sekolah, kan sudah PTM nih nggak pakai masker. Tiba-tiba sama penjaga sekolahnya, kamu harus push up 10 kali karena kamu nggak pakai masker. Nah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Gimana? Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Kira-kira yang mana? Oke, pilihan boleh ya. Kita kunci dulu. Nah, sebenarnya hukuman itu adalah sesuatu yang tidak nyambung dengan apa yang kita tujuan disiplinkan. Misalkan nih, ketika olahraga tadi, lari itu termasuk pelajaran olahraga nggak? Ya. Berarti itu konsekuensi yang masih nyambung gitu. Sedangkan pakai masker tadi, seharusnya dia kan mengambil masker atau meminjam masker temannya atau beli ya, atau apalah minta belinya, atau apalah usaha dia harus ada masker. Tapi tadi disuruh apa? Nyambung nggak sama kesehatan dia itu? Dengan maskernya itu nyambung nggak? Enggak. Jadi itu termasuk hukum. Kalau yang nyambung dengan apa namanya tadi disiplin positifnya tadi, berarti itu namanya konsekuensi atau sanksi. Kalau hukuman berarti di luar. Artinya kita mengasih seenaknya. Misalkan nggak apa-apa pelajaran IPA, berarti konsekuensinya adalah berarti harus menghafal dong di luar kelas. Nah, masih nyambung ya, berarti itu konsekuensi. Kalau misalkan nggak apa-apa pelajaran IPA tentang peredaran darah, misalkan bersihin WC di belakang sana sampai bersih sampai kinclong, nyambung nggak kira-kira? Enggak, berarti itu masuk hukum. Jadi sebagai seorang guru kita harus bijak antara membedakan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya adalah penghargaan. Dalam dunia pendidikan atau dunia perlombaan, kita sering ya mendapatkan atau mendengar istilah penghargaan. Tapi ternyata penghargaan tersebut itu ada 5 paradigma. Ada 5. Yang pertama adalah pengaruh penghargaan itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kemudian ada penghargaan menghukum. Penghargaan kok malah menghukum ya. Kemudian penghargaan mengurangi kecepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya gimana nih? Nah, mari kita bahas.
Si A dia berhasil juara 1, si B dia nggak dapat juara sama sekali. Kita kasih peringkat. Si A ini pintar loh, dibangga-banggain. Kemudian yang nggak pintar tadi, atau nilainya kurang tadi, udah dibiarin aja. Kira-kira merasa terhukum nggak yang nggak dapat tadi nilai tadi? Dia akan merasa menyesal dan merasa terhukum, kok saya nggak bisa dapat itu ya. Saya mungkin nggak pantas lah sama dia yang udah nilainya bagus tadi. Nah, seolah-olah kita tuh terpukul. Kemudian yang mendapat peringkat tadi juga merasa nggak enak. Teman saya kok menjauh dari saya ya, salah saya apa? Kok saya dihukum seperti ini? Nah, itu sebenarnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Misalkan nih, ada seorang guru ngasih permen kepada anak yang berhasil jawab, dan kemudian anak yang nggak berhasil jawab nggak dapat permen. Nah, kira-kira tepat nggak, adil nggak kira-kira? Padahal yang nggak dapat permen tadi tuh pengen jawab dengan benar. Dan sedangkan yang tadi jawab itu asal cepet aja dia, oh dapat permen, enak loh dapat permen. Sedangkan yang nggak dapat tadi kira-kira gigit jari nggak? Iya, pasti pengen juga dapat itu, sehingga kita merasakan ketidakadilan. Oh ya dapat, ada yang enggak, jadi nggak tepat ya kita ngasih permen. Sebenarnya motivasi, cuman itu nggak tepat, kasihan yang nggak dapat. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, karena yang dibilang tadi tidak efektifnya kenapa? Ya karena tidak bisa dari dalam diri sendiri. Oh, seharusnya saya itu mendapat penghargaan dari dalam diri saya sendiri itu. Saya itu pengen pintar, nanti karena cita-cita saya jadi dokter. Nah, itu adalah motivasi dari dalam diri, bukan karena penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Betul. Antara yang dapat ranking dan tidak, kira-kira hubungannya gimana? Ya kalau misalkan dia berjiwa besar, tapi dalam hati pasti, oh saya ini kok nilainya kecil ya, dia nilainya gede, saya nggak mau lah temenan sama dia, minder. Nah, kalau misalkan seperti itu, kira-kira hubungannya rusak nggak? Iya, jangan seperti itu. Kita aja kalau misalkan saingan, nilai kita ada yang kecil ada yang besar, pasti hubungannya agak retak. Sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Apabila kurang dari salah satunya, pasti dia akan melakukan pelanggaran atau tidak disiplin. Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi anak tersebut itu kenapa kok suka merampas makanan teman? Misalkan nih dalam suatu rombongan banyak yang bawa bekal, ada satu anak yang nggak bawa, rampaslah dia, minta telurnya, minta ikannya. Terus laporlah kepada ibu, Bu, si Andi minta telur sama ikan saya. Nah, misalkan seperti itu. Ternyata si Andi itu di rumahnya nggak ada makanan yang enak seperti itu. Jadi kita telusuri dulu kebutuhan dasarnya. Kenapa Andi kok kamu nggak? Kenapa kamu kok manjain teman-teman kamu? Ya Bu, saya itu di rumah cuma makan sama garam, sama tepung. Misalkan seperti itu. Berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya. Kebutuhan untuk bertahan hidupnya nggak terpenuhi. Kemudian kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Ada anak yang datang terlambat, tanyalah, kenapa kamu datang terlambat? Maaf, saya nggak dibangunin sama ibu saya. Ibu saya udah berangkat kerja subuh tadi. Saya nggak ada yang bangunin. Nah, berarti dia kekurangan kasih sayang. Kekurangan kasih sayang. Sebalik. Wali gosok, kenapa nak? Kok Kak Rati belajarnya? Karena ini tuh gak ada yang gosokin, gak ada yang nyuci. Jadi belum saya cuci dari kemarin pangkalnya juga. Berarti dia kekurangan apa? Kasih sayang. Kemudian kebebasan. Ada kebutuhan dasar anak atau manusia, suatu kebebasan di mana dia itu harus free atau tidak ada tekanan. Ini misalkan di dalam satu kelas ini ada anak yang usil sekali suka gangguin temannya. Ada teman yang nulis, diambil pensilnya, diambil
mengambil cara lain, yaitu apa yang menjadi kesenangan dulu dihubungkan. Ini buah apa namanya? Apel, Bu. Apel bahasa Inggrisnya apa? Apa ya, Bu ya? Apple. Akhirnya si Dodo jadi senang karena sering dikasih sama Bu Vivi dengan pembelajaran yang menyenangkan. Permen apa bahasa Inggrisnya? Siapa yang bisa? Coba Dodo. Candy, karena dia udah tahu duluan, ya kan? Misalkan dikasih tahu sama Bu Vivi, ketika di kelas dia bisa jawab karena udah sering latihan sama Bu Vivi. Candy, Bu, oke buat Dodo. Nah seperti itu akhirnya Dodo menjadi senang. Kemudian kebutuhan dasar manusia yaitu kekuasaan atau power. Apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan? Nah, ketika kita melihat anak berantem jatuh-jatuhan, anak tersebut berkelahi hebat. Nah, kemudian misalkan Andi dan Rudi, misalkan Andi dan Rudi dia berantem. Si Andi ini menang. Dia udah merobek bajunya sehingga kancingnya lepas. Nah, si Andi ini menang kan? Karena dia lebih kuat daripada si Rudi. Nah, si Andi ini dia itu berarti memiliki kebutuhan dasar manusia, yaitu kekuasaannya itu maka dia harus menang. Berarti dia itu kekurangan kebutuhan dasar berupa kekuasaan. Si Rudi tadi itu kan kalah, ya kan? Kalah. Kemudian si Andi ini pokoknya saya harus menang melawan si Rudi. Nah, kita panggil si Rudi ini, si Andi tadi. Kenapa Andi kamu memutuskan kancing si Rudi? Ini Bu, si Rudi tadi itu mata-matain bapak saya. Nah terus saya nggak mau lah Bu merasa kalah. Akhirnya saya ini bajunya saya tarik, akhirnya coba. Kira-kira kamu mau nggak memperbaiki kesalahan kamu? Gimana Bu caranya? Pokoknya kancing ini harus nempel di baju. Gimana caranya? Saya nggak bisa jahit Bu, saya ini. Oke, nanti Bu ajarin jahit ya. Oh ya udah Bu, yang penting kamu mau ya. Ya sama kayak lagi sama ini. Nah akhirnya dia orang main lagi. Jadi sebagai seorang guru kita harus memahami kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan ketika kita aplikasikan ke dunia pendidikan, kita harus memenuhi kebutuhan dasar manusia atau anak tersebut. Kita harus paham, kita telusuri, nggak boleh kita langsung menyalahkan, ya. Kemudian di sini ada posisi kontrol. Dalam tabel ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama guru sebagai penghukum. Yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat pengawas. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah silakan dibaca dulu, dipahami. Nanti
rumah, yaitu misalkan seperti ini. Tolong dong beliin ibu kue, sebentar aja di warung tersebut. Kamu sayang kan sama ibu? Iya bu, saya beliin ibu kue ya. Nah kamu punya uang jajan berapa? 10.000 bu. Ya udah, beliin dulu ya pakai duit kamu. Kan kamu sayang sama ibu, katanya sayang. Nah itu kita seolah-olah menjadikan anak itu sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi kita sebagai pengawas. Memang sukanya keliling, kemudian menyatat, ngawasin. Ini gimana nih belajarnya dulu? Kemudian dicatat doang, nggak ngomong apapun. Ya nggak ada keluar omongan, nggak ada keluar kemarahan, cuma ada nyatet aja. Mengamati itu ada yang seperti itu. Kemudian posisi kita sebagai manajer, kita tuh bertanya sama anak tersebut, nah kenapa sih kok tadi datangnya telat? Kira-kira kan kemarin kita sudah minta kesepakatan kelas, malah diri sendiri yang nulis. Kalau kita nggak boleh datang telat betul kan? Kenapa coba kamu melakukan kesalahan? Nah Bapak Ibu dan Guru sekalian, kira-kira dari posisi 1, 2, 3, 4, 5 mana yang kira-kira bagus atau memiliki posisi yang baik untuk diterapkan? Kira-kira yang mana? Ibu Dina, yang mana Ibu Dina? Oke, yang mana? Ibu Yola? Ibu Endra yang mana? Kira-kira yang baik untuk diterapkan yang mana? Yang sesuai dengan disiplin positif tadi, yang melihat kepada anak. Ingat kita ya sebagai pendidik harus lebih memusatkan diri kepada anak, memberi kebebasan pada anak, kemudian tidak membebani anak, biarkan anak berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita tidak boleh memaksakan potensinya. Oke, kita lanjut ke perkataan dulu ya, disimpan dulu, dikunci dulu jawabannya. Perkataan, kalau menghukum, kalau kamu seperti ini, kalau kamu terlambat lagi, bapak akan menghukum kamu membersihkan WC. Nah itu sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, bapak itu kecewa sama kamu. Kalau orang kamu tahu bagaimana sih? Seharusnya kamu tahu, kamu gak akan berbuat seperti itu. Anak tersebut kira-kira takut gak kalau pulang? Akan mungkin dia gak berani pulang. Kemudian sebagai teman, lakukannya demi ibu dan bapak. Pokoknya kamu harus menang dalam lomba itu. Demi ibu aja, bukan demi orang lain. Nah, itu sebagai teman. Sebagai pengawas, kamu sudah tahu aturannya kan? Baca aturan. Nah, itu sebagai pengawas. Manajer. Nah, apa sih sebenarnya harapan kamu? Kamu mau? Katanya kamu mau jadi dokter. Berarti seharusnya kamu harus gimana ya? Ya, itu sebagai manajer. Dari kelima ini kita kunci dulu. Pasti Bapak Ibu dan Guru sekalian sudah mengetahui mana yang seharusnya dilakukan seorang guru. Selanjutnya akibat. Kalau penghukum itu muridnya akibatnya tidak akan peduli dengan gurunya atau tugasnya. Ada bu itu suka marah-marah yang suka pukul itu ya. Biarnya adalah nggak usah ditegur. Akhirnya murid tersebut tidak peduli, malas di jalan pun datang ditegur. Kemudian membuat rasa bersalah. Murid merasa bodoh atau nakal sehingga dia minder untuk mengikuti pelajaran guru tersebut. Ada kalau anak disalah-salahin terus, pasti dia akan diem aja di kelas. Saya kan sering disalahin ibu itu, daripada saya ngomong saya diem aja lah. Nah itu membuat rasa bersalah, akibatnya muridnya seperti itu. Kemudian sebagai teman, merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya.
nanti kasih aja buat gurunya. Bu, maaf kenapa tadi nggak kasih gue. Jadi dia menjadi lemah dan sangat tergantung cenderung menunggu. Kalau sebagai pengawas, orientasinya pada ganjaran atau hadiah. Jadi kalau murid suka mau posisi gurunya sebagai pengawas, maka dia hanya akan menunggu antara dapat reward atau hadiah atau dapat hukuman, itu aja. Jadi yang diharapkan dari guru yang sebagai pengawas tadi, muridnya itu cuma bisa nanti antara reward atau hadiah dan hukuman. Gak ada pendekatan berarti. Guru itu cuma ngasih salah, benar, gak dekat sama sekali sama muridnya. Kemudian kalau posisi guru sebagai manajer, maka anak tersebut akan disiplin dari dalam dirinya tanpa paksaan atau sadar. Itu kalau posisi manajer. Kemudian motivasi yang berkembang, penghukum, yaitu motivasinya coba dibaca paling bawah. Kira-kira yang ada intrinsiknya yang mana? Manajer. Posisi sebagai manajer. Berarti jawabannya sudah ketemu ya. Posisi sebagai manajer. Jadi sebagai seorang guru, kita harus menempatkan diri kita sebagai manajer. Saya bacakan sekali lagi. Tindakan manajer bertanya dan membuat kesepakatan. Kemudian perkataannya, apa sebenarnya harapanmu nak? Nanti bantu untuk mewujudkannya. Akibatnya, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Itu manajer. Kemudian perilakunya dia pasti disiplin dari dalam diri dan motivasinya dari dalam. Nah, itu semua adalah pemikiran dari kontrol guru dan dosen. Kemudian materi terakhir kita sudah sampai di penghujung, yaitu segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu sebenarnya bukan hukuman, tapi mengarah ke perbaikan. Restitusi itu adalah perbaikan. Jadi tindakan yang pertama, kalau ada anak yang salah, melakukan kesalahan, yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan sampai anak lain tahu. Misalkan nih kita tahu ada anak yang apa tadi nggak mau tugas ya, nggak mau tugas tepat waktu. Oke, kita diamin dulu. Terus kita deketin anak tersebut tapi tanpa sepengetahuan teman-temannya. Nah, nanti ke ruangan ibu ya, kamu pas istirahat. Baik bu. Ketika di ruang guru, kita validasi tindakan. Kita tanya ke anak tersebut. Nah, tadi tuh tahu nggak kesalahannya apa? Ya bu, saya tuh nggak ngumpulin tugas tepat waktu. Kenapa sih nak nggak ngumpul tugas tepat waktu? Karena saya nggak ada yang bantuin bu. Orang tua saya pada sibuk kerja. Saya tuh malamnya nggak tahu nanya sama siapa. Akhirnya saya terlambat. Kemudian setelah itu guru tersebut kan posisinya manajer nih, jadi dia nggak akan menghukum, tapi menanyakan pada keyakinan kelas. Sesuai dengan keyakinan kelas yang kamu tulis kemarin bersama teman-teman, ada salah satunya diantaranya apa? Coba sebutkan. Mengumpulkan tugas tepat waktu bu. Nah berarti kalau sudah sesuai dengan keyakinan, kira-kira mau diperbaiki nggak? Iya bu mau. Caranya gimana? Kamu punya teman nggak yang dekat dengan kamu, dengan kamu tempat tinggalnya? Ada bu, si A misalkan, si Andini misalkan. Ya sudah, kamu belajar sama Andini, tanya-tanya. Andini itu kan sering rajin mengumpulkan tugas. Jadi kamu harus mendekati Andini, bertanya tugas. Kalau nggak paham, boleh les atau bertanya kepada guru juga boleh. Nah setelah begitu kita lakukan restitusi atau perbaikan. Selanjutnya kamu pengennya harapannya seperti apa? Saya pengen ngumpulin tugas tepat waktu bu kayak teman-teman. Oke bagus, kalau gitu kamu harus punya pendirian ya, yaitu harus belajar lebih giat.
teman-temanku kan nggak tahu aku tadi dipanggil guru, jadinya aku bermain lagi sama teman-teman nggak ingat deh. Nah gitu, jadinya anak tersebut akan merasa enjoy dimanapun dia berada. Jadi kita sebagai guru harus memberikan rasa yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berpihak kepada murid. Itu sebagai guru. Disinilah peran guru penggerak untuk memberikan paradigma baru atau pandangan baru tentang dunia pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini ada yang ingin bertanya atau ada materi yang belum dipahami. Baik Bapak Ibu, sekarang kita menuju ke tanya jawab, sesi tanya jawab. Dari materi yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan oleh tentang keseharian permasalahan di pendidikan atau berkaitan dengan materi? Silakan. Kami persilahkan. Baik, Ibu silakan. Ibu dari mana? Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Aida dari SD Sukajaya. Yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana cara mengontrol diri supaya tidak emosi terhadap kesalahan murid. Jadi Ibu Aida bertanya tentang bagaimana cara mengontrol emosi. Jadi ketika ada kesalahan murid, jadi kita bawanya marah-marah terus ya Bu? Iya, Oh iya. Baiklah, kalau dari saya pribadi, sebaiknya kita merubah paradigma atau pandangan kita tentang teori kontrol. Jadi sekali lagi, marilah kita merubah paradigma atau pandangan kita tentang teori kontrol, di mana kita tuh katanya bisa ngontrol orang lain. Ternyata kita tuh nggak bisa, yang bisa ngontrol ya diri kita sendiri. Siapa yang bisa menekan emosi? Ya diri kita sendiri, ya kan? Ini berkaitan dengan budaya positif, bahwasanya posisi kontrol kita sebaiknya sebagai manajer, yaitu kita harus berpihak pada murid. Kita tahan emosi kita, tetap kita harus bersabar sebagai seorang guru dan lebih mengutamakan anak. Jadi kita tanya anak tersebut kesalahannya apa, tujuannya kok dia melakukan kesalahan itu kenapa, alasannya. Kemudian kita kasih kesempatan untuk melakukan perbaikan. Jadi intinya yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain nggak bisa mengontrol. Begitu Bu Aida. Semoga puas dengan jawaban saya. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian dari SD lain kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Baik Ibu, silakan perkenalan. Perkenalkan, saya Ibu Yuli, perwakilan dari SD 2 Tanjung Ratu. Yang akan saya tanyakan, bagaimana menerapkan disiplin saat pembelajaran daring di rumah. Jadi Ibu Yuli ini ada kendala pada. Baik Bapak Ibu, sekarang kita menuju ke tanya jawab, sesi tanya jawab. Dari materi yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan oleh tentang keseharian permasalahan di pendidikan atau berkaitan dengan materi? Silakan. Kami persilahkan. Baik, Ibu silakan. Ibu dari mana? Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Aida dari SD Sukajaya. Yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana cara mengontrol diri supaya tidak emosi terhadap kesalahan murid. Jadi Ibu Aida bertanya tentang bagaimana cara mengontrol emosi. Jadi ketika ada kesalahan murid, jadi kita bawanya marah-marah terus ya Bu? Iya. Oh iya. Baiklah, kalau dari saya pribadi, sebaiknya kita merubah paradigma atau pandangan kita tentang teori kontrol. Jadi sekali lagi, marilah kita merubah paradigma atau pandangan kita tentang teori kontrol, di mana kita tuh katanya bisa ngontrol orang lain. Ternyata kita tuh nggak bisa, yang bisa ngontrol ya diri kita sendiri. Siapa yang bisa menekan emosi? Ya diri kita sendiri, ya kan? Ini berkaitan dengan budaya positif, bahwasanya posisi kontrol kita sebaiknya sebagai manajer, yaitu kita harus berpihak pada murid. Kita tahan emosi kita, tetap kita harus bersabar sebagai seorang guru dan lebih mengutamakan anak. Jadi kita tanya anak tersebut kesalahannya apa, tujuannya kok dia melakukan
jawaban saya. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian dari SD lain kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu silakan perkenalan. Perkenalkan, saya Ibu Yuli, perwakilan dari SD 2 Tanjung Ratu. Yang akan saya tanyakan, bagaimana menerapkan disiplin saat pembelajaran daring di rumah. Jadi Ibu Juli ini ada kendala pada pembelajaran daring di rumah ya, dimana pasti anak itu nggak disiplin di rumah semaunya, belajarnya sedikit tapi main gamenya banyak ya Bu ya. Ya. Nah di situ berarti kita harus mengembalikan kepada keyakinan kelas anak tersebut. Kita tanya anak tersebut, kemarin sudah bikin kesepakatan kelas kan nak? Jadi sebaiknya kalau belajar itu sikapnya harus seperti apa? Keyakinan kelas yang sudah dibuat ini loh. Keyakinan kelas itu yang buat kita sendiri, kesepakatan bersama. Jadi kita harus menjalankan kesepakatan tersebut. Jadi anak tersebut akan sadar ya, dan ya Bu pasti nggak akan ulangi lagi. Dan juga mungkin peran orang tua juga untuk menuntun anaknya supaya patuh pada keyakinan kelas. Begitu. Jadi kita koordinasi juga dengan orang tua di rumah ya tentang keyakinan kelasnya. Jadi paham orang tua itu sebenarnya anaknya tersebut ada aturan apa di kelasnya. Begitu Bu Juli. Ya, terima kasih atas jawabannya. Oh ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin dari sebelah sini belum ya? Sebelah sini. Silakan Bu. Saya ya. Oh iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Aryani, saya dari SD 2 Padasuka. Ya. Di sini saya ingin menanyakan tentang perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Iya, Di silakan. sini ada poin di stimulus respon yaitu mengenai pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dan kita ubah menjadi teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Saya ada kasus di kelas itu, ada salah satu murid saya ya, Iya Bu. yang mungkin bisa dibilang dia itu punya ciri khas tersendiri. Mungkin karena dia jauh dari orang tua, seperti apa saat kita memberi pelajaran, dia asik sendiri, bermain, mengganggu teman. Jadi saya pikir dengan seperti apa pilihan, bagaimana cara kita memberi pilihan kepada anak tersebut. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bu Nova ya tadi ya. Ya. Terima kasih Bu Nova atas pertanyaannya. Jadi Bu Nova ini punya permasalahan anak muridnya itu ada yang terlalu aktif ya. Nggak nurut sama gurunya. Dibilangin, nah jangan ini ya, jangan gerak-gerak terus, jangan apa rame sendiri, kalau dimarahin. Nah anak tersebut sangat aktif rupanya. Akhirnya ibu tersebut karena rujukannya gagal, akhirnya dipaksa, hai, iya benar, ibu ini lagi berani, mungkin seperti itu. Nah, sebaiknya kita rubah paradigmanya dengan memberikan pilihan-pilihan baru. Artinya seperti ini, kita bujuk anak tersebut. Nah, sebenarnya maunya apa sih Mas? Nggak suka ya belajar sama ibu? Oh suka kok Bu. Terus kenapa kok tadi gerak-gerak terus? Nah, ketika ibu terangin, kenapa kok nggak nurut sama ibu? Ini loh Bu, saya itu bosan Bu di kelas ini Bu. Pengennya itu main di luar, enak Bu kayak di TK, main terus. Nah mungkin Ibu Nova bisa menunjukkan permainan-permainan atau pilihan. Kalau nggak mau belajar di kelas, nggak mau nulis, kita gambar yuk. Gambar apa ya Bu? Segitiga atau apa yang disukai. Nah kemudian setelah digambar dikasih tulisan, habis kasih tulisan dibaca, Itu Bu kalau menurut pendapat saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat memuaskan. Bapak Ibu sekalian, setelah kita sesi tanya jawab, selanjutnya adalah sesi terakhir yaitu refleksi. Saya berharap ada dari Bapak atau Ibu yang akan merefleksikan kegiatan kita hari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mela dari SD 15 yang ingin saya sampaikan pada refleksi ini adalah setelah diberikan materi tadi, saya jadi paham akan tentang perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Dari awal sebenarnya kita biasa menganggap ilusi atau hayalan pendapat keliru bahwa guru itu bisa mengontrol murid, itu ternyata salah. Kita harus menggunakan teori kontrol. Dari kita mencoba mengubah pandangan orang tentang kita juga menjadi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku kita selalu melihat perilaku buruk anak adalah suatu kesalahan. Mungkin kita mulai sekarang kita ubah paradigma, yaitu perilaku buruk anak mungkin dia ada alasan untuk tujuan dan memiliki latar belakang tertentu yang harus kita ketahui, ya. Itu. Kemudian untuk disiplin ada motivasi perilaku manusia itu terbagi tiga, yaitu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan. Ada lagi motivasi internal untuk menghargai diri sendiri dan ingin menjadi seseorang yang sesuai harapan. Itu mungkin yang saya dapat dari materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sekali refleksinya terima kasih saya ucapkan. Selanjutnya siapa yang berkenan untuk memberikan refleksi selanjutnya? Kami persilakan. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Vika Sani, saya dari SD 1 Pardasuka. Setelah ikut pembahasan budaya positif, saya selaku pendidik merasa senang karena mendapatkan pengetahuan baru tentang teori kontrol, bahwa kita harus menempatkan diri sebagai manajer. Tujuannya supaya ada motivasi dari dalam diri murid sehingga anak tersebut bisa berubah lebih baik tanpa ada paksaan. Itu aja bisa refleksi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi sudah merefleksikan, sudah juga bertanya jawab. Kiranya dari saya sebagai pembagi materi atau kita berbagi materi sharing tentang budaya positif bisa mengubah paradigma kita sebagai pendidik dan kita lebih mengedepankan atau berpusat kepada murid, lebih mengutamakan murid. Semoga bermanfaat. Amin. Billahi taufiq wal hidayah walillahil inayah. Untuk maqala wala ta'udul maqala. Jadi ambillah apa yang kita pelajari hari ini, tapi jangan melihat siapa yang memberikan materi. Jadi intinya siapapun yang memberikan materi asal itu baik, silakan diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Diana, gimana perasaan Diana setelah dipanggil Bu Desi tadi?